Halo semua, perkenalkan, saya Purut Nadita Utama dengan NIM 221505159. Saya adalah divisi AI dari tim 2 Hydro Health. Oke, halo semuanya. Setelah akan melanjutkan ke penjelasan mengenai progres akhir, pemahaman dan juga kontribusi dalam proyek Hydro Health MBKM Smart Green Garden bersama Dapu. Oke, kita lanjut ke yang pertama ya. Yang pertama itu adalah hidroponik. Workflow-nya seperti yang bisa kalian lihat di layar. Diskusi desain dan tanaman hidroponik. Yang pertama itu dimulai dengan diskusi desain dan tanaman hidroponik. Atau apa sih tanaman yang akan kami tanam? Kemudian kami melakukan perancangan dan penyesuaian desain. Kemudian perencanaan dan pembelian bahan. Kemudian melakukan pembelian bahan, kemudian melakukan perancangan hidroponik, dan penyemaian tanaman dan finishing. Nah, untuk kerangka dari desain hidroponik kami bisa dilihat seperti yang di layar, yang di sebelah kiri. Dan kemudian untuk hasil yang sudah jadi dan sudah bersih tanaman itu dapat dilihat seperti di gambar kanan. Nah, ada beberapa kendala yang dialami itu adalah terjadi beberapa kali kesalahan pengukuran dan kami beberapa kali kurang menambahkan siku untuk membuat bangunan itu lebih sturdy. Seperti yang terlihat di gambar kerangka ini belum ada sama sekali siku-siku yang kami gambar. Sehingga kami sangka itu adalah menjadi miskalkulasi, sehingga kami membutuhkan lebih banyak besi hulu daripada yang kami rencanakan. Kemudian juga untuk hidroponiknya, untuk di tanaman hidroponiknya, beberapa masalah kami hadapi seperti rokulnya kekebalan. Jadi ada beberapa tanaman yang sudah keluar dari akarnya dan akarnya sudah keluar dari rokul dan ada juga yang masih belum keluar dari rokul untuk tanamannya, untuk akarnya. Kemudian kami juga sedikit melakukan kesalahan manajemen air ya karena kami sempat membeli sensor TDS dan pH yang salah, sehingga kami memberikan terlalu banyak pH down sehingga sampai beberapa botol, sehingga itu menjadi masalah untuk kesehatan tanaman sendiri. Kemudian kami mengatur saat kami mengatur pH-nya itu di range 5,5 sampai 6,5, ppm-nya di 1.200. Kemudian untuk saat ini pertumbuhan dari tanaman kami juga sudah membaik, namun pertumbuhan tanaman di area yang panas lebih lama dibandingkan di area yang teduh. Sehingga ini menjadi pertimbangan kami untuk menambahkan paranet di bagian belakang, di bagian hidroponik yang terpapar matahari. Kemudian, kami juga melakukan treatment berupa memotong tunas yang baru tumbuh, sehingga tanaman itu akan melakukan perkembangan baru dan tidak fokus untuk memberi nutrisi pada daun itu. Ini dia detail dari progres pertumbuhan hidroponik kami. Selama 12 hari, tanaman kami sudah tumbuh dari 4 cm hingga 8,5 cm dengan suhu udara yang cenderung stabil dan air juga begitu. Untuk di bagian hidroponik sendiri, saya membantu di bagian maintenance untuk melakukan perawatan tanaman yang setiap 2 hari sesuai shift saya ke JD dan mengecek segala macam tentang tanaman ini, seperti yang di sini. Dari pH, nutrisi, suhu, dan lain-lain. Nah, selain itu juga, saya juga membantu dalam proses pembangunan hidroponik ini. Nah, sekarang kita akan lanjut ke PLTS-nya. Nah, untuk workflow PLTS sendiri, itu dimulai dari diskusi dan analisis fitur, kemudian analisis pembebanan, kemudian perhitungan spesifikasi, kemudian pembuatan SLD dan wiring diagram, kemudian melakukan validasi analisis bersama expert, kemudian kami kemudian kami melakukan pengadaan barang, dan kemudian kami merakit sistemnya. Nah, untuk spesifikasi yang kami gunakan, kami menggunakan solar panel monokristalin dengan 425 WP sebanyak 2 unit sehingga kami memiliki total yaitu 850 WP serta menggunakan baterai VRLA 12 volt AH. Nah, kami di sini menggunakan 4 unit dan itu dirangkai secara 2 seri dan 2 paralel. Nah, nah, untuk rangkaian seri ini fungsi untuk menaikkan voltase menjadi 24 dan untuk paralel ini fungsi untuk menaikkan arus menjadi 200 V seperti itu. Kemudian ada pun beberapa kemudian kami menggunakan SCC MPPT 24 volt 40 A karena ini adalah SCC yang cukup murah tapi masih sangat proper untuk kami gunakan di proyek ini. Kemudian kami menggunakan inverter DC to AC 500 watt dengan 20 volt to 220 volt.
Nah, namun untuk inverter ini ternyata tidak cocok dengan proyek ini. Jadi itu adalah satu kesalahan dan kemungkinan akan membutuhkan untuk memberi ulang. Seperti itu. Nah, untuk testing itu kami juga melakukan uji coba dengan voltmeter apakah rangkaian ini sudah berjalan. Nah, selama pembuatan PLTS ini, saya sempat membantu karena waktu itu sedang monitoring, saya sempat membantu di bagian dokumentasi serta beberapa kali membantu untuk menyambung kabel seperti itu. Nah, ini juga adalah wiring diagram dari kami yang dianalisis bersama dengan expert. Nah, kemudian kita lanjut ke IoT. Nah, untuk workflow-nya sendiri itu dimulai dari diskusi dan analisis keperluan fitur, kemudian melakukan pengadaan barang, kemudian perancangan desain dan wiring system, kemudian melakukan testing ke seluruh perangkat akhir, kemudian lanjutkan dengan uji coba lapangan, dan finishing. Nah, kami memiliki 10 kami memiliki 7 fitur utama dari IoT kami yang pertama adalah monitor tanaman, menggunakan kamera terintegrasi, kemudian sistem perlindungan tanaman dari hama otomatis, monitoring pH serta kestabilan pH, kemudian platform berbasis web mobile, kemudian sistem penyiraman pestisida nabati, sistem nutrisi cerdas, dan pemeriksaan suhu. Nah, untuk rangkaian IoT kami ini bisa dilihat seperti di sini, dari Raspberry Pi, kemudian disambungkan ke beberapa sensor dan menggunakan 10 buah relay. Ini adalah real application ya, gitu. Nah, untuk kontribusi saya sendiri di bagian IoT, saya sempat membantu beberapa kali memasang kabel untuk mengecek beberapa sensor. Saya sempat beberapa kali membantu untuk merakit sensor ultrasonik di air yang kami gunakan. Nah, namun serta beberapa kendala yang ada di IoT ini mungkin internetnya yang kurang efektif dan pembelian beberapa barang yang seharusnya tidak dibutuhkan. Dan alasan kami memilih Raspberry Pi adalah karena mobilitas dan potensinya yang sangat luas itu. Oke, saya lanjutkan ke mobile apps. Untuk workflow-nya itu adalah diskusi keperluan fitur, perancangan desain, review dan evaluasi desain, dilanjutkan dengan develop front-end dan back-end, kemudian dilanjutkan ke testing fitur dan revisi konten, kemudian review dan deploy. Jika ada revisi, maka jika tidak ada revisi maka akan di-launch, dan jika ada revisi maka akan diulang lagi dari tahap perancangan desain. Nah, mobile apps sendiri kan bahasa Dart dengan SDK Flutter, dan kami juga dan database-nya kami menggunakan Firebase, sama seperti website ini. Nah, kontribusi saya di mobile ini adalah melakukan testing dan memberikan beberapa masukan, serta menyediakan API dari server untuk digunakan untuk menjalankan AI yang tertanam dalam aplikasi mobile ini. Oke, kemudian lanjut ke web developing. Nah, untuk workflow-nya itu yang pertama dimulai dari diskusi keperluan fitur, kemudian membuat desain, kemudian lanjutkan dengan review dan evaluasi desain, kemudian develop front-end dan back-end-nya, testing fitur dan revisi konten, review dan deploy, kemudian nah, jika ada revisi maka akan diulang dari pembuat desain, dan jika tidak ada revisi maka launching. Nah, untuk teknologi yang kami gunakan dalam pengembangan web ini ada Next.js, eh, Tailwind, dan Firebase. Nah, untuk webnya sendiri itu kami menggunakan metode kerja Agile, karena ini dirasa paling sesuai oleh tim kami untuk melakukannya. Nah, untuk kontribusi saya sendiri dalam pengembangan, saya menjadi testernya yang melakukan beberapa percobaan dan mengecek apakah website berfungsi dengan baik. Serta saya juga menyediakan API supaya dari website ini bisa melakukan deteksi hama, deteksi klasifikasi penyakit dari website ini. Oke, saya lanjutkan ke yang terakhir, yaitu AI-nya, AI development. Nah, kemudian untuk workflow dari AI ini dimulai dari diskusi keperluan fitur, melakukan analisis dan riset terkait masalah, kemudian melakukan pemilihan model. Di sini model yang maksud adalah menggunakan YOLO ResNet untuk image klasifikasinya, kemudian melakukan labeling, kemudian mengatur hiperparameter yang akan digunakan, kemudian melakukan training dan validasi. Setelah dirasa cukup, maka akan di-deploy.
ke server. Nah, untuk detailnya sendiri, dataset kami dapatkan dari Kaggle dan RoboFlow. Nah, untuk list disease dataset, dari Kaggle-nya sendiri kami mendapatkan 400 dataset, 50 data valid, dan 50 data test. Kemudian saya melakukan augmentasi sebanyak 5 buah, yaitu brightness, contrast, flip horizontal, flip vertical, serta add noise. Eh, Augmentasi ini dilakukan supaya nanti model kami bisa menyesuaikan apabila saat malam, saat gelap, terang, serta saat di situasi beberapa situasi lainnya. Nah, setelah diaugmentasi itu data trend kami menjadi 2.880, kemudian valid data 350, dan teks datanya kami tidak kenakan augmentasi. Nah, untuk deteksi hama sendiri kami memiliki 6.641 data dan 1.899 valid data sebanyak 10 kelas. Data ini sudah kami perkecil di melalui seleksi. Data ini kami dapatkan dari Kaggle dengan format JSON sebelumnya, namun kami sesuaikan lagi di RoboFlow. Pertama kami ubah dataset JSON itu menjadi TXT, kemudian karena ada beberapa error kami sesuaikan lagi di RoboFlow. Nah, setelah itu datasetnya menjadi sekian, sebanyak 10 kelas. Nah, ini eh, preprocessing atau augmentasi yang sebelumnya saya jelaskan. Nah, kemudian untuk labeling sendiri, karena sebelumnya sudah didapatkan dataset dari RoboFlow, jadi sudah langsung di labeling dalam RoboFlow-nya. Kemudian untuk image klasifikasinya dilakukan secara manual, yaitu memasukkan ke folder yang seharusnya. Di folder itulah labeling. Nah, untuk definisinya ini kami melakukan 3 kali training dengan 50, 100, dan 200 epoch, serta dengan ukuran gambar 128. Batch size yang kami gunakan itu akan dijelaskan nanti di belakang di detailnya. Kemudian batch detection-nya menggunakan Euroville akun N, kemudian dengan 200 epoch dan size-nya 300 pixel. Nah, untuk hasil dari training AI kami sendiri, itu mendapat 84% untuk 50, 74% untuk 100 epoch, dan 86% untuk 200 epoch. Sedangkan untuk face detection kami itu sudah mencapai 95% untuk MAP50-nya. Nah, ini adalah contoh dari hasil kami. Untuk live disease-nya atau klasifikasi penyakit itu sudah dites di aplikasi mobile dan sudah bisa mendeteksi penyakit dengan cepat. Kemudian untuk face detection-nya sendiri ini adalah gambar hasil dari kami melakukan validasi. Di sini semua rata-rata sudah untuk gambar yang terlihat secara jelas itu sudah di atas 90%. Namun karena ada beberapa dataset yang saling tumpang tindih, jadi itu tetap memiliki akurasi yang confidence yang rendah. Nah, untuk image classification-nya, ini adalah train image yang kami gunakan. Kemudian ini adalah hasil detail dari training yang kami lakukan dari precision, recall, effort score, serta lainnya. Nah, sedangkan ini adalah detail untuk hasil untuk dataset, contoh dataset uh, dari training model object detection kami, dan ini adalah confusion matrix dari hasil trainingnya. Nah, dan hasil validasinya. Nah, bisa dilihat di sini, sebagian besar kelas di sini sudah mendapatkan confusion matrix yang tinggi, yaitu di atas 85%. Nah, baiklah. Baiklah, sekian adalah sedikit dari progres akhir kami, serta beberapa kendala dan kontribusi saya dalam pembuatan proyek ini. Sekian dan terima kasih.